Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kasiran mubarakan fi. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, marilah kita mulai pembelajaran kita hari ini dalam materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di semester 2. Kita dahului dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku, setelah kita melaksanakan doa, semoga apa yang kita lakukan pada kegiatan pembelajaran ini selalu dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kemudahan dalam setiap menjawab atau soal-soal materi yang kita pelajari. Baiklah, kita melatih bertanya. Apa yang kamu ketahui dari cerita Nabi Soleh alaihi salam? Ya. Kisah Nabi Soleh sudah kita jelaskan pada minggu lalu. Insyaallah masih pada ingat. Nabi Soleh alaihi salam ditugaskan untuk berdakwah kepada kaum siapa? Ya, kaum Samud. Yang tinggal di mana kaum Samud itu? Bertempat tinggal di bukit yang bernama Al-Ahqaf. Ya. Kemudian apa sih sifat mulia Nabi Soleh alaihissalam yang perlu kita teladani dari Nabi Soleh alaihissalam? Sifat mulia apa? Ya. Setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mulia. Begitu juga dengan Nabi Soleh alaihi salam. Baiklah, kita akan melanjutkan ke materi keteladanan Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh alaihi salam adalah nabi yang kelima setelah Nabi Hud alaihi salam dan sebelum Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Soleh alaihi salam adalah sosok nabi yang pemberani, yaitu berani mendakwahkan ajaran Islam kepada kaum Samud meskipun kaum Samud menolaknya. Nabi Soleh alaihi salam ditanya oleh kaum Samud, "Apa bukti kebenaran tentang engkau adalah utusan Allah, wahai Soleh?" Nabi Soleh alaihi salam berdoa kepada Allah diberikan petunjuk atau diberikan mukjizat. Lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Soleh alaihi salam untuk memukul batu yang sangat besar. Tiba-tiba batu itu terpecah. Batu itu pecah setelah dipukul oleh Nabi Soleh alaihi salam. Lalu keluarlah unta betina dari batu tersebut yang menunjukkan bahwasannya itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Soleh alaihissalam. Namun kaumnya, orang-orang Samud, kaum Samud tidak percaya bahwasannya Nabi Soleh melarang kaumnya atau orang-orang Samud itu untuk mengganggu onta betina tersebut. Lalu kaum Samud mengganggu onta tersebut sampai dengan membunuhnya. Sedihlah Nabi Soleh alaihi salam dan menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Soleh alaihi salam dalam berdakwah kepada kaum Samud, ada kaum Samud yang menerima dakwahnya dan mengakui kenabiannya, dan ada juga kaumnya atau kaum Samud yang menolak
atas kebenaran utusan Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Saleh menjadi seorang rasul. Nabi Saleh alaihi salam tidak pernah berputus asa, tidak pernah menyerah demi menegakkan kebenaran. Apa yang dilakukan oleh kaumnya, menyembah berhala, itu adalah sebuah kesalahan dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang wajib disembah. Allah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang wajib disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan menegakkan kebenaran meskipun ditentang oleh kaumnya, Nabi Saleh alaihissalam tetap teguh, tetap berani untuk menegakkan kebenaran, yaitu berdakwah atau mendakwakan ajaran Islam agar kaumnya tidak menyembah berhala. Berani menegakkan kebenaran seperti yang dilakukan oleh Nabi Saleh alaihissalam adalah sebuah sifat terpuji, dan orang yang selalu menegakkan kebenaran akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan terbalik, ketika kita melakukan kesalahan, kita semakin berani. Apabila kita berani berbuat kesalahan lalu tidak mau mengakui kesalahan, itu adalah perbuatan yang tercela. Yang seharusnya yang kita lakukan adalah apabila jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus berani meminta maaf, karena mengakui kesalahan yang kita lakukan adalah contoh sifat mulia. Mengakui kesalahan adalah contoh sifat mulia. Mengakui sifat kesalahan kita terhadap orang lain, ini merupakan sifat mulia yang kita contohkan kepada orang lain. Jadi apabila kita melakukan kesalahan, maka kita harus meminta maaf. Dan apabila ada seseorang yang melakukan kesalahan, maka kita harus menegakkan kebenaran. Kemudian memaafkan kesalahan orang lain juga adalah ciri-ciri sifat terpuji dan ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat pemberani yang dimiliki Nabi Saleh alaihi salam harus kita teladani. Mengakui kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam juga perlu kita teladani. Dan memaafkan kesalahan orang lain pun juga harus kita teladani, dan harus menjadikan kita orang-orang yang bertakwa dengan memaafkan kesalahan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaiz والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Allah menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang ataupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain.
Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Surat Ali Imran ayat 133 sampai 134 menjelaskan memaafkan kesalahan orang lain adalah suatu ciri orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang bertakwa diantaranya yaitu orang-orang yang mau menafkahkan hartanya baik di waktu lapang ataupun sempit, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah lebih menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Memaafkan kesalahan orang lain adalah suatu perbuatan kebajikan. Itulah materi hari ini anak-anakku tentang keteladanan Nabi Soleh alaihi salam. Sepatutnya kita harus memiliki sifat atau jiwa pemberani dalam hal kebenaran. Dan apabila kita melakukan kesalahan, kita pun juga harus berani mengakui kesalahan kita, bukan mengakui kebenaran kita dalam melakukan kesalahan. Jadi apabila kita melakukan kesalahan, kita harus berani untuk meminta maaf. Baik ya anak-anak, untuk itu kerjakanlah di buku kalian masing-masing latihan soal. Nanti akan kemudian dikumpulkan. Nanti dikumpulkannya akan Bapak beritahukan. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, semoga bermanfaat ilmu yang Bapak berikan pada kesempatan hari ini. Baiklah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.